Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilazi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita masih melaksanakan aktivitas dengan baik sebaik-baik mungkin. Dan alhamdulillah, puji syukur dan pula kita kirimkan salam serta salawat atas junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad SAW, di mana Nabi yang terakhir diutus ke permukaan bumi ini sebagai suri teladan bagi umat Islam. Baik, terima kasih atas materi yang telah diberikan oleh Bapak dosen kita, bahwasanya pada mata kuliah teknik kendali industri dengan materi rangkaian pengendali motor. Sebelum saya memaparkan materi rangkaian pengendali motor, maka terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Abdul Jabbar dengan NIM 182504001, Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik, Prodi Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika S1. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan tugas kuliah atau tugas final saya dengan materi rangkaian pengendali motor. Baik, yang pertama yaitu rangkaian pengendali motor. Nah, rangkaian pengendali motor yaitu suatu rangkaian yang dapat mengendalikan sistem kerja motor listrik dan suatu rangkaian yang dapat menggerakkan peralatan listrik lainnya. Nah, di dalam dunia industri itu sangat banyak digunakan sebuah pengendali motor, yaitu menggunakan motor 3 fase. Contoh motor 3 fase itu bisa kita lihat pada industri-industri seperti industri misalnya pabrik semen tonasa, bahkan juga di sebuah industri pembangkit atau biasa disebut dengan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, di situ bisa juga kita menggunakan sebuah motor 3 fase atau rangkaian pengendali motor. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi menjelaskan sebuah rangkaian pengendali motor, terlebih dahulu kita harus memahami bagian-bagian sebuah rangkaian pengendali motor terdiri dari 3 bagian. Jadi yakni yang pertama yaitu rangkaian utama. Nah, dari sebuah rangkaian itu ada namanya sebuah rangkaian utama, kemudian yang kedua biasa disebut dengan rangkaian kontrol, dan yang ketiga itu sebuah rangkaian pengawatan. Nah, di sebuah studi atau pendidikan itu yang saya dapatkan di SMK itu biasa kita disebut dengan gambar rangkaian pengawatan, biasa juga disebut dengan rangkaian utama, rangkaian kontrol. Nah, sebelum kita lebih dalam memahami mengenai komponen-komponen apa saja yang digunakan dalam sebuah industri atau pemasangan rangkaian pengendali motor 3 fase, maka terlebih dahulu kita harus memahami apa rangkaian-rangkaian utama, apakah rangkaian kontrol itu, dan apakah rangkaian pengawatan itu, bagaimana alur dari sebuah rangkaian utama itu, bagaimana alur dari sebuah rangkaian kontrol itu sendiri dari sebuah pengendali motor. Nah, lanjut saja. Selanjutnya di sini yang slide selanjutnya itu gambar rangkaian utama, yaitu yang pertama tadi gambar rangkaian utama. Di sini ada gambar di slide sini saya. Di sini ada menggunakan RST. Nah, di sini RST ini dia sebagai sebuah simbol tegangan 3 fase. Dia menggunakan RST. Nah, di sini bisa saya jelaskan bahwasanya rangkaian utama yaitu gambar rangkaian beban dan kotak-kontak utama, kontaktor serta kontak breaker dan komponen pengamatan tor, atau
biasa disebut dengan thermal overload yang dihubungkan ke arus beban. Kemudian di sini di gambar rangkaian utama begini model sebuah rangkaian utama. Nah, ketika di SMK itu kita bisa gambar sebuah gambar seperti ini. Ini maka bisa kita lihat maka bisa disebut dengan gambar rangkaian utama. Nah, selanjutnya di slide selanjutnya itu gambar rangkaian kontur. Nah, ini salah satu contoh gambar rangkaian kontrol. Kita bisa lihat di sini ada rangkaian kontrol. Di sini ada sebuah tombol off dan tombol on. Kemudian di sini ada tulisan sebuah kotak maka itu disebut dengan kontaktor. Kemudian di bawahnya tersebut namanya ada tulisan tor, maka itu bisa disebut dengan overload, terminal overload. Kemudian selanjutnya bisa kita simpulkan bahwa gambar rangkaian kontrol yaitu rangkaian kontrol merupakan sebuah rangkaian untuk mengatur operasi kontaktor dan relay atau pengatur arus pengoperasian kumparan operasi kontaktor dan kumparan negatif atau kumparan pengaktif relay melalui kontak bantu dan kontak relay. Nah, itu salah satu gambar rangkaian kontrol. Nah, selanjutnya itu gambar rangkaian pengawatan. Di sini seperti saya jelaskan tadi bahwa kita bisa lihat di sini ada tegangan RST. Nah, di sini kita menggunakan 3 fase. Di sini salah satu contoh gambar rangkaian pengawatan sebuah motor 3 fase. Jadi yang di bawah ini yang kita lihat adalah sebuah motor. Nah, di sini ada sebuah jalur yang mengarah ke sebuah kontaktor menuju ke overload. Yang garis-garis merah ini menuju ke overload, kemudian menyambung ke sebuah motor. Nah, jalur ini adalah sebuah penghubung untuk mengarahkan sebuah kontaktor atau menjalankan sebuah motor. Nah, baik, selanjutnya rangkaian pengawatan itu yang seperti gambar pada sebelumnya, bahwa rangkaian pengawatan ini merupakan rangkaian power atau merupakan gabungan dari rangkaian utama dan rangkaian kontrol. Dengan kata lain, rangkaian lengkap dari rangkaian kontrol motor listrik. Maksudnya di sini rangkaian pengawatan ini artinya gabungan dari rangkaian utama tadi dengan rangkaian kontrol yang seperti gambar slide sebelumnya. Nah, kemudian selanjutnya sebelum kita lebih dalam lagi memahami tentang bagaimana sih pemasangan dalam rangkaian motor industri itu. Nah, yang perlu diperhatikan, kita harus memahami komponen-komponen apa saja yang perlu digunakan dalam sebuah pemasangan motor industri atau motor 3 fase. Jadi yang pertama itu kita menggunakan MCB. Nah, di sini MCB biasa disebut atau miniatur circuit breaker. Nah, MCB ini sangat banyak digunakan di industri. Bukan hanya di industri saja yang bisa kita lihat, bahkan yang bisa kita lihat juga contoh MCB ini bisa kita lihat di sebuah gedung-gedung atau di rumah tangga. Sangat banyak kita lihat bahwa di rumah tangga itu banyak digunakan MCB. Tapi di MCB rumah tangga itu dia menggunakan MCB 1 fase saja. Dia hanya menggunakan 1 MCB. Sedangkan di kilometer itu dia menggunakan MCB 1 fase juga, karena dia menggunakan arus negatif dengan positif saja. Nah, MCB ini sangat yang berfungsi sebagai pemutus arus atau sebagai pembatas akibat terjadi arus atau beban lebih. Kemudian MCB ini sangat banyak digunakan di sebuah industri, karena kenapa? Dia sebagai sebuah saklar juga untuk memudahkan sebuah pekerja untuk memutus atau menyambung
sebuah arus atau sebuah kinerja sebuah motor. Nah, selanjutnya yaitu komponen-komponen dalam pemasangan rangkaian motor industri yang kedua, yakni kontaktor. Nah, kontaktor ini komponen utama juga dalam sebuah pemasangan rangkaian motor industri, di mana kontaktor ini memiliki terminal, sangat banyak terminal, di mana di sini bisa kita ketahui bahwa terminal A1 dan A2 yaitu sebuah input. Nah, kemudian di sini terdapat sebuah terminal 13 dan 14. Bahkan ada juga terminal 21 dan 22. Nah, terminal ini yang sebelah kiri bahwasanya terminal kontaktor 1 yaitu terminal di 13 14 itu adalah NO, artinya normally open, artinya dia menyambung. Kemudian di sini terdapat sebuah terminal 21 dan 22 ini sebagai NC atau normal close atau penutup. Nah, ini salah satu kontaktor yang paling sering digunakan di sebuah industri, karena kontaktor ini adalah sebuah rangkaian atau komponen yang paling utama dalam menjalankan sebuah motor 3 fase. Kenapa mungkin ada teman-teman yang bertanya kenapa kontaktor itu digunakan di sebuah industri? Karena kontaktor ini dia akan bekerja ketika menggunakan tegangan tinggi atau beban yang sangat tinggi. Nah, kalau di rumah-rumah itu, di rumah tangga itu kita tidak menggunakan kita jarang menggunakan namanya kontaktor, karena di rumah-rumah itu, rumah tangga itu dia menggunakan tegangan 220 saja. Jadi ketika kita bahkan di rumah-rumah itu sangat jarang kita ketemu namanya kontaktor. Nah, di kontaktor ini kita bisa ketemu juga di sebuah hotel-hotel, dia menggunakan sebuah kontaktor karena dia menggunakan beban yang sangat tinggi juga. Tapi jarang perusahaan-perusahaan atau atau pekerja-pekerja yang menggunakan kontaktor di sebuah industri sebuah hotel atau perusahaan-perusahaan yang mungkin agak di bawah tegangan yang tinggi. Nah, selanjutnya yaitu komponen-komponen dalam pemasangan rangkaian motor industri yang selanjutnya yaitu kabel. Nah, di sini kabel saya mengambil gambar di sini kabel yang serabut, karena menurut saya kabel di sini yang serabut ini atau biasa disebut kabel NYM ini sangat artinya mudah untuk dirangkai, artinya mudah untuk kita mengolah sebuah rangkaian, memasang sebuah kabel dalam sebuah komponen untuk menyambung sebuah komponen dari kontaktor, dari MCB ke kontaktor dan kontaktor ke tombol, dari tombol ke overload, dari overload ke motor. Maka itu sangat mudah kita gunakan untuk menggunakan kabel yang merek seperti ini, dia agak lentur. Nah, kemudian di aturan industri itu warna kabel yang kita gunakan yaitu warna merah, hitam, kuning dan biru. Nah, merah, hitam, kuning adalah sebagai arus, sedangkan warna biru adalah sebagai netral. Itu dalam aturan PUIL 2006 di PLN. Kemudian di sini kita menggunakan lampu indikator. Nah, di industri itu tidak lepas dari namanya lampu indikator, karena kenapa? Di industri itu pasti di sebuah panel-panel industri sangat banyak digunakan karena sebagai tanda bahwasanya sebuah rangkaian itu berjalan, atau sebagai tanda bahwa motor itu berfungsi atau tidak. Nah, makanya kita menggunakan namanya lampu indikator. Nah, lampu indikator ini terdiri dari beberapa jenis warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Nah, lampu indikator ini tidak seperti dengan lampu indikator
yang pada umumnya kayak semacam di rumah-rumah tangga itu dia menggunakan lampu atau lampu biasa yang biasa banyak digunakan di sangat jarang digunakan di industri. Makanya kita menggunakan seperti ini karena bentuk yang kecil dan menurut saya ini juga lampu ini sangat memang aturannya dipakai di sebuah industri. Nah, di sini terdapat warna merah, kuning dan hijau. Nah, di mana sebagai tanda merah ini, lampu indikator merah ini sebagai tanda stop atau berhentinya sebuah motor untuk beroperasi. Kemudian hijau ada sebuah tanda bahwa motor itu akan berjalan atau berfungsi. Nah, kemudian kuning ini sebagai tanda bahaya atau terjadi gangguan dalam sebuah rangkaian. Oke, selanjutnya adapun komponen-komponen selanjutnya dalam pemasangan rangkaian motor industri, yaitu biasa disebut dengan overload. Nah, overload ini sangat terutama juga adalah salah satu komponen utama. Nah, di sini overload ini jarang kita ketemu di sebuah rumah-rumah tangga karena memang overload itu sebagai pembatas sebuah rangkaian akibat terjadi beban lebih atau terjadi gangguan pada sebuah rangkaian motor industri, maka kita menggunakan overload. Nah, di sini overload ini ketika kita bisa menggunakan, artinya overload ini bisa difungsikan ketika terjadi beban lebih, maka kita bisa mereset menggunakan obeng flash. Artinya kita bisa mereset menggunakan secara manual. Kemudian selanjutnya di sini terdapat yang kedua itu terminal. Nah, terminal ini berfungsi sebagai tempat penyambungan antara kabel penghubung dari komponen-komponen lainnya yang menjadi dasar untuk mempermudah manusia atau mempermudah kita dalam penyambungan sebuah rangkaian. Nah, di industri itu di sini gambarnya hanya 8 terminal saja. Jadi 4 di atas, 4 di bawah. Nah, terminal ini sebenarnya bukan cuma hanya ini yang digunakan. Sebenarnya di panel-panel itu sangat banyak terminal yang kita gunakan dalam pemasangan rangkaian instalasi motor 3 fas. Nah, di sini terdapat sebuah terminal yang menjadi sebuah penghubung untuk mempermudah kita dalam penyambungan dalam merangkai sebuah rangkaian instalasi motor 3 fas. Nah, yang perlu diperhatikan bahwasanya dalam penyambungan itu tidak sembarang dalam menggunakan penyambungan terminal ini. Jadi kita harus perlu namanya pemahaman, artinya aturan-aturan dari sebuah job desk atau buku-buku dari sebuah gambar rangkaian yang ingin kita rangkai. Jadi harus perlu dengan ketelitian dalam memasang kabel ini menggunakan terminal ini. Selanjutnya adapun komponen-komponen dalam pemasangan rangkaian motor industri yang selanjutnya yaitu kita menggunakan motor 3 fas. Nah, ini motor 3 fas kita gunakan di sebuah industri. Ini adalah salah satu contoh gambar motor 3 fas. Baik, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya bahwasanya kenapa apakah di rumah itu adalah salah satu motor 3 fas atau 1 fas. Nah, yang di rumah itu biasa kita sebut dengan dinamo air atau mesin air itu menggunakan mesin motor 1 fas karena dia hanya menggunakan positif dengan negatifnya tegangan dan netral saja di situ. Hanya penyambungannya positif dan negatifnya saja. Sedangkan di sini kalau 3 fas kita menggunakan 3 kabel. Tapi di sini saya tidak memperlihatkan sambungan berapa di dalam sini kabel yang akan tersambung.
Jadi di industri itu sangat banyak menggunakan motor 3 fase sebagai penggerak sebuah eh, sebuah alat-alat penggerak di sebuah industri, misalnya dalam industri semen-tonasa, bahkan terutama di industri-industri pembangkit listrik tenaga air atau PLTA itu sangat banyak menggunakan motor sebagai penggerak atau penggerak alat bantu untuk mempermudah pekerjaan sebuah pegawai atau karyawan PLTA itu sendiri atau industri-industri itu sendiri. Kemudian selanjutnya kita menggunakan push button. Nah, tombol ini adalah biasa disebut dengan push button sebagai tombol sebagai pemutus atau penyambung penghubung sebuah rangkaian. Nah, tombol ini akan bekerja di sebuah panel industri ketika kita ingin menjalankan sebuah motor. Nah, tombol ini apakah dia akan kita bisa gunakan untuk memutus atau menyambung sebuah hubungan untuk menjalankan sebuah motor, maka ini sebuah tombol yang harus kita gunakan. Beda dengan tombol-tombol yang lain seperti di rumah, itu beda, karena di rumah itu yang menggunakan hanya sebuah saklar yang khusus untuk tegangan rendah saja, sedangkan yang ini bisa kita menggunakan tegangan tinggi dan sangat mudah digunakan di sebuah industri. Kenapa bentuknya seperti ini? Karena dia memang sudah diatur yang untuk digunakan di sebuah panel. Nah, sebelumnya nanti itu maka di slide sebelumnya itu selanjutnya akan ada namanya panel. Maka di sini bentuknya seperti ini karena berbentuk sebuah model tempat wadahnya panel itu tempat melekatnya sebuah tombol di panel, maka bentuknya seperti ini. Kemudian selanjutnya di sini komponen dalam pemasangan rangkaian motor industri yaitu timer. Nah, timer tidak sembarang digunakan dalam sebuah industri. Nah, di industri itu digunakan ketika dia menggunakan rangkaian segitiga. Nah, ketika rangkaian delta dia tidak menggunakan timer. Yang sering saya lihat itu dia menggunakan timer ketika dia menggunakan rangkaian segitiga. Nah, mungkin dari teman-teman kenapa timer ini digunakan di sebuah industri? Karena memang timer ini berfungsi sebagai waktu memindahkan sebuah penggerak motor dari motor yang satu ke motor yang lain. Nah, di rangkaian bintang itu dia kebanyakan menggunakan 3 motor, bahkan sampai 4 motor 3 fase itu kita gunakan di rangkaian ini. Maka kita bisa menggunakan timer, yaitu memindahkan sebuah kinerja atau kerja sebuah motor dari yang motor yang satu ke motor yang kedua, memindahkan ke motor yang kedua ke motor yang ketiga untuk bergerak, dan memindahkan ke kinerja motor dari motor yang keempat. Itu salah satu fungsi timer, artinya memindahkan kinerja kerja kontaktor untuk menjalankan sebuah motor. Nah, timer ini sangat banyak digunakan di sebuah industri, dan paling utama juga digunakan di sebuah industri yang cukup besar. Nah, kemudian timer ini juga di sebuah panel itu banyak digunakan. Karena kenapa? Dia sebagai penunjuk waktu, apakah ini akan menjadi waktu kontaktor itu akan berhenti, atau kontaktor itu yang satu akan bergerak atau stop atau tidak berjalan lagi. Maka itu bisa sebuah fungsi dari sebuah timer. Kemudian panel. Nah, panel ini salah satu komponen bahan paling utama dalam sebuah rangkaian industri. Nah, panel ini di sini saya lihat di sini memang ukurannya yang sangat kecil, yang sederhana. Tapi sebenarnya panel itu sangat banyak jenisnya. Bahkan ada panel yang bentuk besarnya bahkan sampai seperti lemari, bahkan
panel itu sangat memang banyak jenisnya. Jadi di sini bisa kita ketahui bahwa panel ada satu tempat pengaman sebuah rangkaian motor 3 faz atau bahkan rangkaian instalasi motor motor 3 faz itu sendiri. Nah, di industri sangat banyak digunakan. Nah, mungkin ada teman-teman bisa melihat, mungkin ada pernah praktik di di industri-industri seperti di PLTA. Mungkin ada teman-teman yang praktik di PLTA, sangat banyak itu panel-panel, dan bahkan panelnya itu bahkan seperti sebesar lemari. Nah, panel ini itu sangat banyak fungsinya, banyak kegunaannya sebagai tempat wadah rangkaian, sebagai pengaman agar mempermudah pegawai-pegawai karyawan untuk mengontrol sebuah rangkaian, sebagai pengaman agar rangkaiannya aman dari sengatan listrik, gangguan dari sengatan listrik dari karyawannya, karyawan industri. Itu salah satu fungsi dari panel. Kemudian di dalam industri itu panel ini bahkan juga kita bisa lihat di sebuah hotel atau bahkan gedung-gedung tinggi, atau bahkan contohnya di kampus kita juga, di kampus UNM itu kita bisa melihat panel, bahkan ada di gedung-gedung finisi, bahkan kita lihat ada juga panel. Nah, di situ ada panel tempat rangkaian penyambungan sebuah rangkaian instalasi bangunan tinggi atau bangunan besar. Bahkan juga di rumah juga kita bisa lihat, bisa kita juga memasang sebuah panel, nanti panel-panel yang sederhana saja untuk bisa jadi pengaman rangkaian atau box pengaman sebuah rangkaian. Nah, contoh kecilnya sebuah panel kecil atau panel mini bisa kita lihat, atau sebagai bentuk seperti box MCB di rumah itu seperti box MCB, itu salah satu bentuk contoh kecil dari sebuah panel, artinya pengaman sebuah MCB atau rangkaiannya. Nah, kemudian bisa juga kita lihat di industri itu, di industri besar itu sangat banyak panel. Nah, bukan cuman bisa kita lihat contohnya ada lengket di panel itu, di pintu belakang panel itu terdapat ada yang tertera di situ lampu indikator, bahkan ada juga yang tertera di situ tombol. Nah, di situ seperti saya jelaskan tadi yang sebelumnya bahwa tombol ini, push button ini berbentuknya seperti ini, lampu indikatornya berbentuk seperti ini karena dia sudah diatur di sebuah panel supaya dia tempatnya untuk memasang panel itu, tempat mereka terteranya di panel itu sebuah tombol atau lampu indikator itu. Nah, baik, selanjutnya di sini selanjutnya dalam pemasangan rangkaian instalasi motor 3 faz, dalam motor pengendali motor 3 faz itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan menurut saya. Jadi dalam sebuah rangkaian itu, pemasangan rangkaian itu yang perlu diperhatikan atau yang paling wajib itu ketika kita kerja di sebuah industri itu, yang pertama adalah kesehatan kerja. Jadi itu perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua yakni menggunakan alat pelindung diri. Nah, di industri itu pasti sudah disediakan namanya alat pelindung diri, yang sepertinya helm, kemudian kaos tangan, masker atau kacamata, itu sudah pasti diwajibkan, sudah dipersiapkan itu di sebuah industri menggunakan alat pelindung diri. Tapi itu lebih wajib digunakan ketika kita bekerja di sana, atau kita sedang mengawas, atau kita sedang bekerja, atau kita sedang memasang sebuah rangkaian motor pengendali motor 3 faz, itu perlu diperhatikan dan perlu digunakan. Kemudian yang ketiga yakni harus fokus dan memahami dalam membaca gambar. Nah, menurut saya ini yang paling utama dalam sebuah pendidikan. Nah, untuk teman-teman yang belajar mengenai motor industri 3 faz, pengendali motor industri,
harus kita pahami, yaitu eh, harus kita paham cara membaca gambar, eh, membaca gambar, memahami alur jalur-jalur gambar itu, eh, bagaimana alur dari rangkaian utama, bagaimana alur dari rangkaian kontrol, bagaimana alur jalur dari rangkaian pengawatan. Itu harus perlu kita pahami dalam merangkai sebuah rangkaian instalasi motor 3 fase, pengendali motor. Nah, itu perlu dipahami. Harus kita paham dalam membaca gambar agar tidak terjadi kesalahan dalam pemasangan itu. Ketika kita pemasangan kita tidak terjadi salah sambung atau apa, maka harus perlu diperhatikan baik-baik, harus fokus, harus lebih paham dalam membaca gambar. Jadi kita paham bahwasanya dalam pemasangan instalasi motor 3 fase itu kita harus betul-betul lebih paham bahwasanya agar tidak terjadi korsleting dalam pemasangan. Jadi kita harus lebih paham bagaimana alur, bagaimana kita harus menyambung, di mana sambungan ketemu dengan sambungan ini ke rangkaian ini, itu harus perlu dipahami. Oke. Itu yang terakhir menurut saya paling utama adalah untuk bagi teman-teman harus lebih paham mengenai membaca gambar dalam memahami rangkaian instalasi motor kendali industri. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.